kelas, keluhan utamanya adalah mata merah. Jadi nggak ada cerita penurunan visus, cuman mata merah aja. Nah, yang kedua, mata tengah. Untuk mata tengah ada siapa? Mata tengah itu ada si Ucok. Nah, ada si Ucok. Siapa Ucok? Jadi yang pertama ada uvea, termasuklah badan siliar, ada iris, ada koroid, itu termasuk ke dalam uvea. Lalu ada COA, kamera okuli anterior, atau yang biasanya disebut dengan bilik mata depan. Bilik mata depan, ya. Lalu ada lagi kornea. Nah, jadi ucok ada kornea. Kornea itu simpelnya kalau di bola mata itu lihatnya di hitam gede. Nah, itu aja paling gampangnya. Ketika ada masalah pada mata tengah, keluhannya itu bukan cuma mata merah doang, tapi dia sudah disertai dengan adanya penurunan visus. Ada masalah pada ucok, selain mata merah juga ada penurunan visus. Lalu mata dalam. Kalau mata tengah itu ucok, mata dalam ada sarto. Ada sarto. Saraf optik, retina, dan vitreus humor. Ini kan letaknya itu di dalam. Karena dia letaknya di dalam, jadi kita nggak bisa lihat lagi mata merahnya. Dia cuman ada penurunan visus aja. Untuk mata merah itu dia udah nggak kelihatan karena kan masalahnya di dalam. Nah, ini ya untuk anatomi dari mata luar, mata tengah, dan mata dalam. Kemudian ada media refraksi. Media refraksi itu dia ada 5. Jadi awal-awal itu cahaya akan masuk ke kornea, melewati aqueous humor, lalu akan ke lensa, melewati vitreous humor, hingga pada akhirnya akan jatuh tepat di retina. Artinya apa? Ketika ada masalah pada salah satu dari media refraksi, ya udah pasti ada kelainan refraksi, ada gangguan visus. Ada masalah pada salah satu dari media refraksi, ada gangguan visus, ya. Lalu ada sel fotoreseptor. Kalau sel fotoreseptor kita ada 2. Jadi ada sel batang, ada sel kerucut. Sel batang inilah yang membantu kita melihat di suasana gelap, melihat di suasana yang remang-remang. Makanya kita kalau lagi gelap-gelap, lagi matiin lampu, masih kelihatan ini pintu, oh ini kaca, masih terlihat. Nah, itu kenapa? Karena kita punya yang namanya sel batang, ya. Kalau lagi malam-malam kita jalan ya kan, masih kelihatan. Nah, itu karena ada sel batang. Dia dibantu oleh yang namanya biokimia, nah namanya rhodopsin. Ya, dia dibantu oleh si rhodopsin. Oke, sedangkan kalau sel kerucut itu dia yang membantu melihat di suasana yang terang, dia dibantunya sama iodopsin. Nah, kenapa kita bisa melihat warna? Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Itu semuanya karena ada sel kerucut. Jadi sel kerucut ini ada 3. Kalau kita nggak punya satu dari sel kerucut, jadinya buta warna parsial. Nah, oke. Cara ngafalinnya nanti ingat aja. Sel batang B, B, black, ya kan? Batang black berarti hitam. Hitam sama dengan gelap. Nah, itu aja ingatnya. Black, hitam, gelap. Jadi itu sama-sama B, batang. Black, gelap, batang ya. Jadi sel batang. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bahas anatominya itu sekilas info aja. Supaya nanti kita bisa lebih gampang kalau kita mau bahas penyakit-penyakitnya. Oke. Oke, sebentar ya adik, sebentar ya. 1 menit.
Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke penyakit yang pertama. Jadi di sini itu ada peradangan pada palpebra. Untuk peradangan pada palpebra, ya udah pasti faktor resikonya karena hygiene, karena kebersihan. Paling sering itu orang lagi kotor tangannya, terus dia suka kucek-kucek matanya sehingga jadinya radang. Nah, untuk peradangan pada palpebra, di sini diagnosisnya itu kita sebut dengan blefaritis. Ya, jadi untuk peradangan pada palpebra, diagnosisnya kita sebut dengan blefaritis. Nah, blefaritis itu dia ada dua, ada blefaritis anterior dan ada blefaritis yang posterior. Kita harus bisa bedain dulu, ini masalahnya itu anterior atau posterior. Yang pertama, kata kuncinya, untuk blefaritis anterior, kita bakal dapatkan adanya madarosis. Apa itu madarosis? Jadi madarosis itu, Dek, artinya bulu matanya rontok. Ada bulu mata yang rontok. Itulah madarosis. Selain dari madarosis, juga akan kita jumpai ada sekret. Ada keluar cairan atau kotoran mata. Itu yang anterior. Tapi kalau posterior, nggak ada tuh cerita madarosis. Jadi nggak akan ada cerita bulu mata rontok. Nggak akan ada cerita sekret. Karena di situ sekretnya nggak bisa keluar. Nah, disitulah disebut dengan pus yang prominent. Karena lokasinya itu memang di posterior atau di bagian belakang kelopak mata, di situ memang kelainannya ada pada kelenjar Meibom ya. Jadi sesuai dengan anatominya. Nah, simpelnya sih kalian bisa lihat aja dari gambar ini. Ini kan ada gambar kelopak mata. Kalian bisa lihat kelopak mata yang bagiannya ada bulu-bulu ini, yang bagian ini, inilah yang namanya anterior. Jadi anterior itu yang di bagian luar, yang dimana dia ada bulu-bulunya. Karena dia di sini ada bulu, ya ada dong cerita bulu mata rontok. Kan memang ada bulu. Ya, karena di sini ada bulu, ada folikel-folikel tempat sekretnya itu bisa keluar. Makanya nanti bisa ada kotoran-kotoran mata. Tapi kalau yang posterior, posterior itu letaknya yang ini deh. Sama sekali nggak ada bulu di sini. Ya, makanya nggak akan ada cerita madarosis. Nggak ada juga lubang tempat keluar sekret. Makanya kalau dia yang posterior, kalian bisa dapatkan adanya pus yang prominent. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, dia nanahnya nggak bisa keluar. Paham ya? Jadi kita harus bisa bedain dulu apakah dia anterior atau posterior. Nah, setelah itu baru kita bagi lagi. Blefaritis anterior itu dia ada dua jenis. Jadi ada yang namanya blefaritis seborrheic atau nama lainnya adalah squamosa dan ada blefaritis yang ulceratif atau nama lainnya staphylococcus. Dari namanya dulu, blefaritis seborrheic, sebum, sebum, minyak, iya kan? Squamosa, oke, asal katanya dari kata squama. Jadi ini tuh semacam dermatitis seborrheic, tapi dia di mata. Makanya ruamnya itu sama. Dia bisa berupa sisik, atau bahasa lainnya katanya ada ketombe, atau ya sesuai dengan namanya, squamosa. Jadi kita jumpain squama, yang pastinya warnanya kuning dan berminyak. Karena kan judulnya sebum, minyak. Nah, karena di sini banyak ketombe-ketombean, banyak sisi-sisi ataupun squama, kalau ditanya nih, apa sih terapi untuk menghilangkan sisinya? Kalian bisa pilih pemberian salisil. Ya, jadi bisa dikasih contohnya
salep salisil atau salisil topikal. Nah, jadi ini memang tujuannya itu untuk mengurangi sisik. Selain itu kita punya yang ulceratif. Ulceratif pun kalau dari katanya ulcer, berarti artinya apa, Dik? Ulkus, ya kan? Ada nama lainnya stafilokokal, berarti kalau udah tahu nih stafilokokal, otomatis tahu etiologinya, ya kan? Ini etiologinya adalah Staphylococcus. Dari ruamnya sendiri dia berupa ulkus-ulkus kecil ataupun berupa krusta yang juga warnanya itu kuning. Hati-hati, jangan ambil patokannya di warna kuning, jangan, karena dua-duanya itu kuning. Mau dia yang squamosa pun kuning, mau dia yang ulceratif pun kuning. Jadi perhatikan ruamnya. Kalau seboroid itu sisik, squama ketombe, kalau yang ulceratif itu adalah ulkus atau krusta. Nih, lihat aja biar lebih jelas dari gambarnya. Ini adalah contoh blefaritis seboroid. Kalau blefaritis seboroid, dia bentuknya seperti ini. Jadi ada titik-titik kayak ketombe. Inilah yang disebut dengan sisik ataupun squama tadi. Sedangkan kalau untuk yang ulceratif, kalian bisa lihat di sini itu ada ulkus, ya, ada luka di situ. Tapi di sini pun juga ada krusta yang berwarna kuning. Nah, jadi ada krusta, bisa juga ada ulkusnya. Untuk terapinya, nah, jadi ini kakak bisa apa ya simpulkan. Nanti dek, di materi mata ini kita nggak usah pusing-pusing, nggak usah kita pusing ya. Setiap ditanyanya itu kompres, setiap yang ditanyanya itu kompres. Langsunglah kita berpikir ketika ada sesuatu peradangan, ketika ada suatu peradangan, maka ditanya kompres apa, Dek? Spesial di mata, jawabannya adalah kompres hangat. Setiap ada peradangan, jawaban kompresnya adalah kompres hangat. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang perdarahan, setiap kasus perdarahan, kompresnya apa? Utamanya adalah kompres dingin. Ya, itu secara umumnya. Makanya nanti kalau untuk terapinya di sini, lead hygiene. Kan faktor resikonya itu hygiene. Jadi ya disuruhlah dia jaga kebersihan, jangan dikucek-kucek matanya. Kompreskan dia pakai air hangat, cuci pakai sampo ataupun sabun bayi. Kenapa sampo atau sabun bayi? Karena kita mau kompres atau kita mau cuci pakai sabun yang sifatnya itu non iritatif, ya, yang nggak pedih di mata, ya, non iritatif. Jadi bisa pakai sampo atau sabun bayi aja. Nah, selanjutnya kalau dia memang untuk blefaritis yang anterior, anterior itu kan dia letaknya di luar. Jadi masih bisa nih kita kasih aja dia antibiotik yang topikal. Nah, untungnya lagi nih kalau kita cerita mata, antibiotiknya dari awal sampai akhir itu ini aja. Jadi kalian ingat aja antibiotik ini. Karena pasti ini yang akan sering dipakai untuk si mata ini. Jadi kalau nanti diceritain antibiotik topikal, ingat aja ada chloramphenicol, gentamicin, lalu ada lagi nanti uh, oksitetrasiklin. Oksitetrasiklin itu sama ya dengan tetrasiklin ya. Jadi itu sama. Atau nanti bisa alternatifnya diberikan basitrasin. Ya, basitrasin. Kalau ditanya antibiotik topikal, cukup ingat 4 ini aja. Yang mana Kak urutannya? Urutannya lini 1 kloram, lini 2 genta, tetra, lalu yang terakhir basi. Ya. Kemudian, kalau misalnya blefaritisnya itu yang posterior. Karena posterior itu di belakang, jadi kita susah kalau mau kasih topikal. Takutnya nanti malah kena matanya gitu ya.
Makanya kalau untuk yang posterior, kita berikan aja antibiotiknya itu sistemik. Dan antibiotik sistemiknya pun gampang. Kalian ingat aja ini. Nggak akan jauh-jauh dari ini. Cukup ingat aja tetrasiklin. Atau kalau nggak ada tetrasiklin, alternatifnya bisa diberikan eritromisin. Ya, ingat aja ini. Oke, nggak susah. Kalau untuk terapi nggak susah. Ya, ini aja. Oke, ini dulu kalau untuk si blefaritisan. Kita lanjut. Nanti kalau dia mau ditanya boleh. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke benjolan pada palpebra. Nah, ini pun nggak kalah sering keluar. Benjolan pada palpebra. Pastinya. Faktor resikonya apa? Faktor resikonya lagi-lagi hygiene. Bukan karena ngintip ya, deh ya. Kenapa? Ngintip? Bukan. Jadi ini pasti karena hygiene juga. Ini kalau orang bilang, ada yang bilang namanya bintilan, ada yang bilang namanya bintitan. Nah, bintilan, bintitan sama ya. Jadi itu ada dua diagnosisnya. Ketika ada tanda inflamasi, lagi akut nih, lagi akut. Kan kalau kita bilang akut berarti sangat bergejala, ya. Lagi akut berarti ada keluhan merah, ada keluhan nyeri. Diagnosisnya kita sebut dengan hordeolum. Ya. Ada tanda inflamasi, kita sebut dengan hordeolum. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda inflamasi, nggak ada merah, nggak ada nyeri, dan ini biasanya udah lama nih, di fase kroniknya, maka diagnosisnya kita sebut dengan kalazion. Nah, jadi kalau untuk hordeolum dulu, hordeolum itu ada dua ya. Dia memang ada hordeolum yang interna, ada hordeolum yang eksterna. Dari letak kelainannya aja udah beda sesuai dengan anatomi. Interna itu kan artinya di dalam. Jadi nanti kelainannya itu ada di kelenjar meibom. Dan terlihatnya ketika kelopak matanya itu diesersikan. Karena memang dia letaknya itu di tarsus. Atau di kelopak mata dalam. Kalau kita nggak eversikan atau nggak dibalikin gitu kelopak matanya, nggak kelihatan. Nah, jadi yang internal ini memang dia kelihatannya pada saat si kelopak matanya itu diputer atau diversi atau dibuka gitu ya. Sedangkan kalau eksterna itu kan artinya luar. Dia kelainannya di kelenjar Moll dan Zeiss dan benjolannya itu terlihat langsung jelas. Ngintip ya gitu bilang. Jadi langsung kelihatan dari luar tanpa harus diapa-apain. Untuk ngafalin si kelenjar yang bermasalah, ada smart way-nya. Smart way-nya inget aja nih. Pergi ke mall, naik mobil Jazz. Pergi ke mall, naik mobil Jazz. Di dalam gedung, ada bom. Nah, jadi maksudnya kalau pergi itu kan berarti kan keluar rumah ya kan? Ya udah, jadi kalau untuk pergi, untuk hordeolum eksterna, kelenjar yang bermasalah adalah Moll dan Zeiss. Nah, jadi pergi ke mall, naik mobil Jazz. Di dalam gedung ada bom. Nah, di dalam. Kalau di dalam berarti udah tahu. Di dalam itu kan punya interna. Ada bom. Bom ini berarti kelenjarnya. Ya, kelenjar meibom.
Nah, jadi gitu aja ingetnya. Pergi ke mall naik mobil jazz, di dalam gedung ada bom. Nah, biar nggak kebalik. Oke, untuk terapinya. Karena ini tuh apa ya? Karena ini tuh bisa banyak sekretnya. Jadi terapinya itu kita kasih dua-duanya. Kalian bisa berikan dia antibiotik topikalnya. Kalian bisa berikan juga dia antibiotik sistemiknya. Jadi dua-duanya kita bom sama dia. Antibiotik topikalnya apa, Kak? Udah, nggak usah capek-capek ngafal. Sama aja kok. Chloramphenicol boleh, gentamicin boleh, tetracycline pun boleh. Jadi sama seperti yang tadi kita hafalin di depan. Terus ke antibiotik sistemiknya, ya udah sama aja. Tetracycline boleh, erythromycin juga boleh. Kecuali, kecuali benjolannya itu udah ada. Sudah didapatkan ada fluktuasi. Berarti sekretnya itu udah terlalu besar, udah terlalu banyak. Sehingga kalau kalian kasih cuman dia antibiotik doang, itu nggak mempan. Karena memang pusnya itu dia harus dikeluarin. Maka caranya ketika sudah didapatkan ada fluktuasi, benjolannya itu harus diinsisi. Dan by the way, insisinya ini bukan sembarang insisi ya. Dia ada caranya. Nah, untuk insisinya ini ada caranya, maka ingat aja smart way-nya adalah hore, very, hore, dan very. Hore. Hore itu maksudnya horizontal. Insisi secara horizontal untuk hordeolum yang eksterna. Very. Insisi secara vertikal untuk hordeolum yang interna. Nah, secara logikanya aja nih, kalau kalian nggak mau ngafal. Secara logika, yang eksterna itu kan dia di luar kan. Benjolannya itu ada di luar. Kan nggak mungkin kita insisinya itu vertikal. Terlalu ribet, terlalu berlawanan dengan lipatan mata. Itulah makanya kalau dia di benjolannya itu ada di luar, sayatannya itu atau insisinya itu mengikuti garis mata. Jadi dia arahnya tuh horizontal. Nah, sedangkan kalau di dalam itu kan nggak ada lipatan apa-apa. Jadi kalau secara teorinya, penyembuhannya itu memang lebih cepat ketika insisinya itu secara vertikal. Maka kalau dia hordeolumnya di dalam, insisinya bisa secara vertikal. Tapi kalau di luar, dia ngikutin sama si garis lipatan mata. Ya, jadi kesimpulannya ada hore dan very. Nah, tapi kalau untuk si kalazion gimana, Kak? Kalazion ini memang dia udah lama deh ya. Jadi ini udah peradangan kronis sehingga udah terjadi granulomatus di kelenjar meibomnya. Jadi udah bergranul-granul dan dia itu padat, bukan air isinya. Lihatlah gambarnya. Ya, ini adalah contoh dari sikalazion. Kalau sikalazion itu dia memang nggak ada lagi merah dan dibilang nyeri pun nggak ada. Kalau dipalpasi, dipegang, itu dia lebih padat. Beda kalau hordeolum nih. Ini contoh hordeolum tadi. Hordeolum interna dia di dalam, hordeolum eksterna dia di luar. Ada merah dan nyeri juga. Nah, jadi kalau untuk si kalazion nanti ditanya terapi awalnya, terapi awal itu kan artinya terapi yang non spesifik gitu kan. Apa sih yang bisa kita berikan terapi non spesifiknya? Ya udah, bisa diberikan steroid aja. Tapi kalau untuk terapi yang tepatnya, si kalazion ini memang nggak ada obat. Dia harus dilakukan rujuk untuk tindakan. Kalau mau ngilangin yang namanya benjolannya tadi. Nah, dia akan nantinya dirujuk untuk tata laksana yang disebut dengan ekoklease. Ekoklease itu diapain, Kak? Ekoklease itu adalah insisi secara vertikal dan kuret. Ya, karena dia bukan air isinya, jadi dia dikuret. Oke? Nah, cara nginget insisinya itu logika aja, Dek. Meibom itu kan letaknya di dalam. Kalau di dalam, interna.
Ya udah, interna, vertikal, very. Jadi dia menyesuaikan dengan di mana kelainan kelenjarnya. Nah, oke? Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau diulangin sebelum kita masuk ke soalnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita langsung ke soal. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya juga nggak apa-apa ya, Dek. Oke lah, kita ke soal, kita contoh soal. Nomor 2 dulu. Terapi apa yang tepat untuk mengurangi sisik yang ada pada palpebra pasien tersebut? Jadi di sini ada Nyonya Watson. Usia 38 tahun, datang ke puskesmas, keluhannya tepi kelopak matanya itu merah sejak 5 hari. Disertai mata tampak sisi berminyak, ada gatal dan sensasi seperti terbakar. Bulu mata dan alis pasien juga berketombe. Dari oftalmologi, visusnya itu normal, palpebra superior ODS bagian anteriornya mengkilat, eritem, teleangiektasis, serta ada desquamasi yang tidak berdarah jika diangkat. Oke, kebetulan di sini ada dua jawaban ya. Ada yang memilih jawaban antibiotik topikal, ada yang memilih jawaban salep salisil. Dua-duanya, by the way, benar ya jawabannya. Makanya kita lihat dari pertanyaannya. Di sini, pertanyaannya terapi yang tepat untuk mengurangi sisi yang ada. Berarti kalau untuk mengurangi sisi, kita pakai yang mana, Dek? Kalau kalian baca cuman kayak terapi yang tepat aja, ya bisa kejebak gitu kan. Dia nanya terapi yang tepat tapi untuk mengurangi sisi. Maka jawabannya adalah salep salisil. Ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Antibiotik topikal itu bisa kita kasih kalau pertanyaannya itu bukan untuk mengurangi sisi. Jadi sama kayak ini, kayak apa ya? Dermatitis seboroid pun kan dikasihnya apa? Salisil. Nah, jadi dia memang untuk ngurangin si skuamanya, ngilangin si ketombenya, itu bisa kita pakai salisil itu. Nah, berarti kalau di sini ada kata-kata minyak, ada kata-kata ketombe, ada kata-kata skuama, berarti diagnosisnya adalah blefaritis seborrheic. Ya, atau nama lainnya jangan lupa blefaritis squamosa. Ya. Oke, udah mulai di soal pertama aja udah kesalahan ya. Mari kita coba soal selanjutnya. Nomor 3. Apakah diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut? Nona Silvani berusia 20 tahun. Datanglah dia ke puskesmas dengan keluhan. Ada benjolan di kelopak mata kiri bawah. Semakin membesar, nyeri, dan dirasakan mengganjal. Dari vital sign-nya sih normal, oftalmologi ada gambar seperti di bawah ini. Oke, karena di sini dia cerita-cerita ada nyeri, udah pasti ini bukan kalazion, ya kan? Pasti arahnya ini ada benjolan yang akut, yaitu hordeolum. Dari gambarnya, jelas-jelas dia letaknya di dalam. Makanya ini pasti diagnosisnya adalah hordeolum yang interna. Oke, kalau hordeolum interna tadi kita recall dikit. Kalau insisinya berarti secara apa, Dek? Oke, secara vertikal. Karena ingatnya apa? Very.
sisi vertikal. Sip. Lagi nomor 5. Pertanyaannya adalah tata laksana awal yang diberikan. Ada Nona Edelia usia 21 tahun. Dia ada keluhan benjolan pada kelopak mata bawah. Udah 3 hari. Kemudian mata merah dan nyeri ada, dari vital sign-nya normal, oftalmologi, ada benjolan pada margol palpebra inferior disertai edem dan hiperemis. Dia nanyanya tata laksana awal. Oh, C. Karena di sini dia bilang ada merah nyeri, berarti kan arahnya kemana nih? Nah, coba kakak tanya dulu. Ini udah pasti hordeolum. Ini hordeolum yang mana coba kalau menurut kalian? Hordeolum yang apa? In atau X? In, kenapa in? In itu kenapa alasannya? Dari poin yang mana? Dari kalimat yang mana kalian menyimpulkan ini in? Karena ada di margo palpebra inferior. Di bagian di sini kan berarti kelopak mata bawah sini kan, di garis kelopak mata bawah kan. Ya berarti ini hordeolum yang eksterna, deh. Kan bukan di dalam dia bilangnya, di bawah. Iya kan? Kan kelopak mata tuh ada dua, atas sama bawah. Terus yang di sini juga dia bilang benjolannya itu kan langsung kelihatan. Ada benjolan di kelopak mata bawah, terlihat langsung tanpa harus dia eversikan, tanpa harus dibalikkan. Nah, jadi ini adalah hordeolum eksterna. Kakak udah tahu karena ada beberapa orang tuh salah diagnosis ini. Jadi kakak tanya dulu ya kan. Tes-tes ombak ya. Tapi untungnya jawabannya benar. Kalau untuk jawabannya itu kita tetap kompres hangat, berikan salep antibiotik ya. Jadi kasihlah dia oksitetrasiklin 3 kali sehari selama 5 hari aja. Jadi kalau untuk terapi sih nggak ribet-ribet deh kalau di mata ini. Ya, kita coba lagi soal yang terakhir. Nah, apakah diagnosis yang tepat pada kasus ini? Di sini tuh ada si Nyonya Della, usianya 30 tahun. Dia datang ke rumah sakit, keluhannya ada benjolan di kelopak mata kanan bagian bawah sejak 1 bulan ini. Tidak disertai mata merah ataupun nyeri. Pasien sudah mencoba menggunakan salep mata selama 1 bulan namun tidak kunjung sembuh. Riwayat trauma juga disangkal, dari vital sign pun normal. Oftalmologi VODS juga 6/6. Ada benjolan di palpebra inferior dextra. Tidak ada eritem, tidak ada nyeri tekan. Segmen mata depan dan belakangnya normal, nervus 2, 3, 4, 6 dalam batas normal. Oke, ini sih gampil. Dia udah bilang berkali-kali merah nggak ada, nyeri nggak ada. Dari gambarnya pun kita bisa lihat jelas-jelas ini nggak ada merah. Jadi ini diagnosisnya adalah, ya udah pasti kalazion. Kalazion jangan lupa ini kita ingatkan lagi ya. Terapinya itu namanya adalah ekoklease. Ekoklease itu artinya insisi secara vertikal dan juga akan dilakukan kuret. Insisi dan kuretase. Oke. Paham ya, Dek ya? Ini soalnya topiknya sering banget keluar nih di ujian kompetensi. Katanya sih hari ini pengumumannya ya. Untuk ujian yang batch bulan 2 itu katanya tanggal 30 ya. Jadi mudah-mudahan ketika nanti udah keluar pengumuman tuh bikin kita semakin semangat lagi belajar. Oke lah kalau begitu. Ini kita eh, lanjut dulu. Kakak nanti ambil breaknya. Kita breaknya di jam 1 aja ya, sholat zuhur. Ya, jadi kita paskan aja di jam 1. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke anomali pada palpebra.
Jadi untuk kelainan-kelainan pada si kelopak mata itu dia ada yang pertama namanya trichiasis. Ini pun sering juga kasusnya. Si trichiasis ini artinya ada bulu mata yang dia tumbuhnya itu ke dalam. Bulu mata kita ini kan pasti normalnya kemana tumbuhnya, Dek? Keluar kan? Nah, pasti keluar tuh tumbuhnya. Tapi dia, bulu matanya itu tumbuhnya tuh ke dalam. Jadi kayak semacam kelilipan bulu mata dia. Sedangkan kita masuk aja bulu mata sebiji aja udah sakitnya luar biasa kan. Apalagi dia. Nah, jadi itu namanya trichiasis. Kayak gini gambarnya. Bulu matanya itu tumbuhnya memang ke dalam, dia masuknya ke dalam. Sehingga dia bisa menggores-gores korneanya. Itulah maka nanti untuk trichiasis itu kalau ditanya nih, komplikasinya trichiasis, dia bisa menyebabkan ulkus kornea. Ya. Jadi kalau untuk terapinya bisa dilakukan epilasi, di mana epilasi ini artinya itu dicabut. Jadi bulu matanya itu ya dicabutin gitu ya. Dicabut bulu matanya atau bisa dengan tata laksana definitifnya. Kalau definitif itu dia lebih ke arah tindakan. Contohnya adalah bisa dengan elektrolisis atau bisa dengan cryosurgery, di mana prinsipnya itu dia mau ditutup gitu, folikel-folikel rambutnya itu dirusak, ditutup biar dia nggak tumbuh bulu lagi. Nah, tapi di sini ada lagi nih namanya distichiasis. Distichiasis ini memang bulu matanya itu tumbuhnya keluar. Normal. Masalahnya ada pula lagi barisan bulu mata tambahan. Jadi selain ada bulu mata yang dia tumbuhnya keluar, ada juga bulu mata yang tumbuhnya ke dalam. Jadi dua dia. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, jadi ini adalah contoh dari distichiasis. Di sini bulu matanya oke, memang tumbuhnya keluar, tapi ada pula lagi dia yang tumbuhnya ke dalam. Jadi ada dua barisan bulu mata. Nah, kalau untuk si distichiasis ini pun sama ya. Terapinya itu sama dengan trichiasis. Jadi bisa dilakukan epilasi karena umumnya dia lebih dikit yang tumbuh ke dalam, jadi bisa dengan dicabut-cabut aja. Tapi seandainya pun dia nanti nanya terapi definitif, maka jawabannya pun juga sama, bisa elektrolisis ataupun cryosurgery aja. Hati-hati dengan entropion. Ini juga beberapa orang salah jawab soal karena dia terkecoh dengan si entropion ini, Dek. Entropion ini kan definisinya palpebranya menggulung ke dalam. Lebih tepatnya lagi, lebih spesifiknya lagi, margo. Margo itu tahu ya, Dek? Margo itu di bagian bulu mata kita itu tumbuh. Jadi kalau ciwi-ciwi yang mau pakai eyeliner, di tempat dia pakai eyeliner itulah namanya margo. Jadi entropion asal katanya itu dari entry, masuk. Jadi margo palpebranya itu menggulung ke dalam. Nah, berpikirlah kita. Kalau margonya itu ke dalam, otomatis kan bulu matanya juga pasti ke dalam kan, Dek? Makanya nanti hati-hati kalau jawab soal. Misalnya dia bilang, bulu matanya itu masuk ke dalam. Baca lagi baik-baik. Apakah cuma bulu matanya aja yang masuk? Atau ternyata palpebranya juga masuk gitu. Jadi kalau margo palpebranya masuk, udah otomatis bulu matanya juga masuk. Ya, jadi kalau untuk margo palpebra yang menggulung ke dalam, diagnosisnya kita sebut dengan entropion. Sebaliknya, palpebra yang menggulung keluar, margo palpebra yang menggulung keluar, maka kita sebut dengan ektropion. Ingat aja nih, asal katanya dari exit. Exit artinya keluar. Jadi entropion ke dalam, ektropion keluar. Dia nanti terbagi-bagi lagi tuh sesuai dengan klasifikasinya. Ada yang namanya involusional,
Kalau involusional itu penyebabnya karena usia tua. Kalau usia tua itu kan dia udah kendur. Jadi ya udahlah keluar gitu kan atau ke dalam gitu. Lalu ada sikatrikal, sikatrik. Sikatrik itu kan artinya ada jaringan parut. Dari mana dapatnya? Pastinya karena ada riwayat trauma sebelumnya. Bisa contohnya luka bakar atau trauma apapun itu. Lalu yang terakhir itu ada paralitik. Kalau paralitik memang dia ada gangguan saraf. Kalau dia ada gangguan saraf tentu ya nggak bisa gerak kan. Kelopaknya itu nggak bisa kedip, jadinya dia ya udah keluar kayak gitu. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Jadi ini kurang lebih gambarnya. Ini contoh dari ektropion. Jadi dia kelopaknya itu menggulung keluar, margo palpebranya. Kalau yang entropion, margonya ke dalam. Nah, jadi bulu matanya ikutan ke dalam juga. Oke. Mau dia diagnosisnya entropion atau diagnosisnya ektropion, terapinya sih sama. Sama-sama nanti dilakukan rekonstruksi palpebra. Ya, jadi nanti diperbaiki lagi sedemikian rupa dioperasi hingga dia kembali normal. Oke, kita lanjut ada simbleparon. Simbleparon ini dari definisinya ada palpebra yang nempel di konjungtiva bulbi. Sedangkan ankylobleparon, palpebra yang atas dan bawah saling menempel. Coba kita lihat langsung gambarnya. Oke, ini adalah contoh dari simbleparon. Jadi kalau simbleparon itu si palpebra atau kelopak matanya ini dia nempel di konjungtiva bulbinya. Nah, ini memang kelainan lahir ya, di bawaan lahir. Nah, kemudian kalau untuk si ankylobleparon ada pula kelopak mata atas dan bawah itu nempel. Jadi ada kayak yang merekatkan mereka berdua itu gitu, antara atas dan bawah. Jadi kalau untuk simbleparon, terapinya adalah simbleparektomi. Ankylobleparon, terapinya adalah eksisi dan separasi. Ya, jadi nanti di eksisi dibuang yang nempel-nempel ini. Gitu. Lalu ada lagi lagophthalmus. Lagophthalmus ini kan sebenarnya berlawanan dengan ptosis ya. Kalau ptosis itu nggak bisa kebuka, lagophthalmus itu dia nggak bisa nutup. Kelopak matanya karena ada gangguan saraf 7, nervus facialis, jadinya dia sulit menutup kelopak matanya. Nah, kalau kelopak matanya itu nggak bisa nutup, bayangkanlah dek, kita nggak kedip-kedip, udah pasti akan pedih banget. Makanya di sini terapinya itu bisa kita berikan dia artificial tear aja atau air mata buatan. Ya, jadi bisa diberikan dia air mata buatan supaya matanya itu nggak kering, supaya matanya itu nggak pedih. Tapi jangan lupa harus diatasi nih penyebab dasarnya. Kalau memang nervus facialisnya ini bermasalah terus, ya pasti ya bermasalah terus juga matanya. Antibiotik di sini bisa kita berikan, tapi prinsipnya hanya untuk profilaksis aja. Antibiotiknya itu dia hanya untuk pencegahan aja. Dan untuk tata laksana definitifnya, tata laksana yang lebih ke arah tindakannya, bisa dilakukan yang namanya tasorofi. Tasorofi itu diapain, Kak? Tasorofi itu dia matanya dijahit. Di antara kelopak mata atas sama kelopak mata bawah itu dijahit gini supaya dia lebih ketutup gitu dia. Jadi kayak dibikin di sini jahitan, di sini juga dijahitan supaya dia nggak kering gitu, biar agak lebih ketutup. Nah, itulah namanya tasorofi. Agak kejam memang ya, tapi memang kayak gitu. Oke, belum selesai, masih ada lagi. Nah, di sini tuh ada namanya epikanthus. Epikanthus itu dia nggak ada lipatan kelopak mata. Jadi nggak ada, kok kita kan ada namanya eyelidnya ya, ada lipatannya. Dia nggak ada. Jadi bener-bener rata. Nah, itulah epikanthus. Jadi kayak cipit gitu.
Dan pandangannya ini seolah-olah juling pasti. Cobalah kalian tarik kelopak mata kalian yang di bagian atas. Kalian tarik sampai dia nggak ada lipatannya. Pasti yang kita lihat apa? Pandangan kita ganda gitu kan, Dek kan? Jadi di sini, karena dia nggak ada lipatan kelopak mata, terlihatlah di bagian kantus medialnya itu ada gambaran semilunar atau disebut dengan gambaran bulan sabit. Nah, inilah contohnya. Nah, gambar adek inilah ya. Dia nggak ada, dek, lipatan matanya nggak ada nih, nggak ada. Rata. Terus ini yang disebut dengan semilunar. Jadi kantus medianya ini bentuknya jadinya kayak bulan sabit gitu. Ada lengkungan kayak gini, setengah lingkaran. Nah, itu ya. Itu namanya epikantus. Beda lagi dengan telekantus. Telekantus ini kok orang-orang bilang tuh mata Fuji, deh. Pernah denger nggak orang bilang kayak ini mata Fuji, mata Fuji. Padahal Fuji itu normal ya kan. Telekantus artinya jarak antar kantusnya itu jauh. Antara mata kanan, kantus mata kanan dengan mata kiri, kalau diukur itu jauh. Nah, di sini cut off yang kita sebut jauh itu adalah lebih 30 mili. Ya, lebih dari 30 mm. Ya. Nah, terakhir di sini ada santelasma. Kalau santelasma itu dia gambarnya seperti ini. Jadi yang kita sebut dengan santelasma itu kalau ada perlemakan. Jadi dia ada bercak kuning, ada lemak-lemak di area mata. Dia memang faktor resikonya itu karena dislipidemia atau kolesterol ya, deh ya. Jadi kalau kalian jumpain ada Kak kayak gini juga, tapi dia bukan di kelopak mata katanya. Selama kalian jumpain gambaran seperti ini, selain di mata dan sekitarnya, jangan sebut diagnosisnya santelasma. Maka diagnosisnya itu kita sebut dengan santoma. Di mana itu Kak contohnya? Bisa di tangan, bisa di kaki, di punggung, di mana aja bisa. Ya. Jadi itu sama juga faktor resikonya dislipidemia juga, gambarannya juga persis seperti ini, cuman beda letak aja. Kalau letaknya di bagian mata, namanya santelasma. Tapi selain di mata, kita sebut dengan santoma. Oke, apakah ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanyain. Atau kalau kalian merasa Kak kecepatan, nah, bilang aja ya. Kadang-kadang terlalu semangat gitu ngomongnya. Jadi terkesannya cepat. Oke, sambil Kakak next dulu. Sekarang kita lanjut ke topik masa. Masa pada konjungtiva. Nah, pasti ini pun kalian sering nih ketemu soal tentang ini. Karena memang rata-rata semuanya sering sih, Dek, kalau mata itu. Jadi, masa di sini itu lebih ke arah apa ya? Selaput sebenarnya. Jadi, kok ada selaput yang kita jumpai di konjungtiva. Nih, diagnosisnya ada yang disebut dengan pinguecula. Coba ya, Kakak izin perbaiki dulu ya. Nah, jadi ini ada pinguecula. Pinguecula ini sebenarnya mirip dengan santelasma. Jadi dia sama kayak lemak-lemak gitu juga. Dimana dia kalau dari penyebab pastinya sih masih idiopatik. Masih banyak penyebab-penyebab yang nggak diketahui gitu deh ya. Yang pasti di sini ada degenerasi dari epitel konjungtiva. Nah, jadi memang dia dikait-kaitkan dengan cerita-cerita dislipidemia, lalu bisa dikait-kaitkan juga dengan paparan sinar UV atau dengan polusi udara. Tapi memang untuk pastinya itu kita nggak tahu apa. Nah, untuk pinguecula ini sendiri, temuan yang kita jumpain ada nodul. Yang namanya nodul berarti kan bentuknya itu bulat gitu ya, Dek ya.
ada massa bentuknya bulat berupa suatu nodul, warnanya itu putih kekuningan, atau bisa dia sebutnya ada deposit lemak gitu di konjungtiva bulbi. Jadi kalau santelasma itu di kelopak-kelopak tuh, pinguecula itu letaknya di konjungtiva bulbi seperti gambar ini. Ya, ini pasti pasiennya tuh rasanya apa? Mengganjal. Keluhannya itu pasti rasanya ganjel gitu karena kan dia ada bulat kuning gitu kan. Jadi kalau kedip tuh kayak ada yang ganjel. Ini terapinya kalau dia mau ngilangin si pinguecula ini dia harus dari eksisi. Jadi kita rujuk pasiennya untuk tata laksana eksisi. Oke, izin tanya dok, untuk terapi santelasma itu gimana? Oke, tadi kayaknya lupa bilang. Santelasma itu terapinya juga sama. Dia kita rujuk untuk nantinya dilakukan eksisi. Kalau dia mau tata laksananya ya. Karena ini sebenarnya dek, kelainannya itu lebih ke visual aja ya. Lebih ke kosmetik kayak kan nggak enak gitu dipandangnya. Tapi kalau untuk nyeri-nyeri atau gangguan visus tuh memang dia nggak ada. Oke, sama-sama. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada kayak saudara kembarnya Pinguecula. Padahal nih beda ya. Nah, berarti dia nggak identik. Ini namanya Pterygium. Pterygium punya nama lain. Nah, jadi bagi kalian yang kayak malas ngafalin nama lain, ada nama lainnya. Nggak sesuai harapan ya. Pterygium itu kita sebut dengan Server's eye. Server itu kan dia peselancar ya, Dek ya. Jadi dibilang juga nih nama lainnya tuh mata peselancar. Kenapa? Karena pterygium itu memang udah pasti faktor resikonya karena paparan UV atau polusi udara. Bayangkan orang yang berselancar itu udah pastilah di bawah sinar matahari. Kan nggak ada orang berselancar di bawah tenda, ya kan? Makanya dia memang sinar UV itu yang paling paling beresiko gitu deh ya. Untuk pterygium, pterygium ini asalnya adalah dari jaringan mata itu sendiri atau yang kita sebut dengan jaringan fibrovaskular. Jadi memang ada jaringan fibrovaskular di mana itu memang komponen mata kita, mata asli ini, original, bertumbuh. Kita jumpain di sini adanya massa yang berwarna putih kemerahan, warnanya putih kemerahan, bentuknya itu segitiga di konjungtiva bulbi juga. Beda. Kalau si pinguecula itu bentuknya bulat, warnanya kuning, pterygium itu bentuknya segitiga, warnanya kemerahan. Nah, di sini itu ada cerita-cerita sonde tes. Tapi kakak kasih tahu sondenya nanti aja ya, belakangan dengan si sebelahnya ini. Nah, jadi kita masuk ke grading dulu biar supaya lebih mudah. Kalau untuk grade-nya, derajatnya, ini pun lagi-lagi kakak bilang sering keluar. Ya, gimana ya dek, memang sering keluar gitu. Jadi, ingatlah grade-nya. Ya, ada 4. Nah, kalau dia yang grade 1, selaputnya itu maksimalnya mencapai di tepi limbus. Jadi kalau grade 1, mau dia di tepi limbus atau dia sebelum mencapai limbus, tetap masuknya itu grade 1. Yang mana limbus? Inilah limbus. Pinggiran dari bulat hitam gede. Nah, jadi bagian ini tuh nama limbus. Misalnya selaputnya itu di sini. Sek-sek. Grade 1 berarti. Misalnya selaputnya itu sampai di sini. Ya juga tetap grade 1. Pokoknya maksimalnya itu mencapai tepi limbus. Lalu, kalau grade 2 itu dia sudah melewati limbus. Dia udah melewati limbus, tapi melewatinya itu nggak jauh-jauh. Jadi walaupun dia melewati limbus, tapi masih di bawah sama dengan 2 mm. Atau di bawah sama dengan 50%. 50% dari jarak apa tuh, Kak?
50% dari jarak limbus ke pupil. Ya, jadi antara si limbus dengan si pupil adalah tengah-tengah atau 50%-nya. Jadi kalau grade 2 itu melewati limbus dia, tapi nggak jauh-jauh. Nah, disinilah contohnya. Atau maksimalnya dia melewati sampai batas 50%-nya. Ya, tetap masuknya ke grade 2. Berarti kalau untuk grade 2 itu di bawah 2 mili, ya grade 3 lebih dari 2 mili atau lebih dari 50%. Ya, jadi 2 mili itu masukin ke grade 2. Jangan sampai terkecoh 2 mili masuknya ke grade 2. Kemudian untuk grade 4 dia sudah menutupi pupil, jadi udah sampai kena ke bagian pupilnya. Dan sebenarnya grade 3, grade 4 itu udah pasti ada gangguan visus. Nggak cuman grade 4 ya, grade 3, 4 tuh udah kena gangguan visus. Ya, ini contohnya. Jadi kalau untuk grade 3 berarti dia udah melewatinya jauh sampai ke sini. Kalau grade 4 itu dia udah sampai ke pupilnya. Oke, kita lihat gambar aslinya ya. Nih, ini adalah contoh dari grade 1. Kenapa ini grade 1? Karena dia maksimalnya di sini, di limbusnya. Lalu ini adalah contoh grade 2. Dia melewati limbus tapi masih 50%-nya, belum terlalu jauh. Kemudian ini adalah grade 3. Melewatinya itu udah deket sama si tepi pupil. Jadi udah melewati limbusnya itu jauh. Dan ini adalah contoh grade 4. Kalau grade 4 udah pastilah dia kena pupilnya. Melewati tepi pupilnya. Nah, untuk terapinya, grade 1 dan grade 2 itu terapinya cukup simptomatik aja. Nah, perhatikan ya, kita tuh kalau belajar mata, simptomatik itu artinya apa ya? Daripada nggak dikasih. Jadi apa sih yang bisa kita berikan gitu? Apa sih yang bisa kita berikan sebagai terapi non spesifiknya? Jadi kalau grade 1, grade 2 itu dia belum indikasi untuk dilakukan terapi operatif gitu atau tata laksana. Jadi kan ini nanti bakalan bertumbuh. Jadi kalau masih grade 1, grade 2 itu masih dibiarkan aja. Maka terapinya kalian bisa berikan dia cukup artificial tear aja. Tapi kalau nggak ada Kak pilihan artificial tear-nya gimana Kak? Ya udah, alternatifnya bisa diberikan kortikosteroid topikal kalau nggak ada artificial tear. Ya, bisa contohnya dexamethasone atau bisa juga prednison ya gitu ya. Cukup yang topikal aja. Nah, tapi kalau untuk grade 3, grade 4 itu kan udah pasti mengganggu visus tuh. Makanya grade 3, grade 4 dia udah ada indikasi dilakukan tindakan. Jadi grade 3, grade 4 kita rujuklah untuk dilakukan ekstirpasi dan graft konjungtiva. Ya, kalau grade 1, grade 2 itu dia belum dilakukan tindakan. Kemudian satu lagi di sini itu ada namanya pseudoterigium. Kalau pseudoterigium ini barulah dia kembar identik karena mirip banget. Ambil aja dari asal katanya, Dek, pseudo. Pseudo itu artinya palsu atau semu atau hampir mirip gitu. Mirip artinya. Pseudoterigium mirip banget kayak si terigium. Tapi ini tuh penyebabnya beda. Pseudoterigium itu penyebabnya karena riwayat infeksi. Jadi dia semacam ada jaringan parut atau kayak sikatrik gitu dia di matanya. Tapi kan asalnya beda. Pterygium itu dia original dari jaringan mata itu sendiri. Tapi kalau pseudoterigium ini kan asalnya dari jaringan fibrotik ya kan? Dari jaringan parut. Tapi dari bentuknya, dari penampakannya, ini tuh mirip banget. Jadi sama-sama ada massa yang bentuknya segitiga di konjungtiva bulbi, warnanya pun juga putih kemerahan. Makanya di sini kita bisa
lakukanlah yang namanya pemeriksaan sonde tes. Nah, ini tadi ya, jadi kita bahas sekaligus. Sonde, sonde itu dia kayak gini, kayak apa ya, kayak kayu gitu, sonde. Jadi caranya, sondenya itu akan ditusuk. Dia akan dicucukkan di bagian selaputnya, di bagian masanya. Kalau memang dia original, kalau memang dia asli, pasti sondanya ini tidak bisa tembus deh. Kan itu jaringan mata asli. Bayangkanlah kalau mata asli dipaksa cucuk. Ya nggak bisa, pasti matanya tuh bisa sampai retak gitu kalau dipaksa cucuk gitu kan. Tapi pseudoterigium karena ini KW, dia nggak original, dia palsu. Jadi ketika kita cucuk dia pakai si sonde, dia bisa tembus. Ketika sondenya ini tembus, maka kita sebutlah hasil pemeriksaannya adalah positif. Ya, sonde tes ini akan positif si palsu. Jadi untuk diagnosis pseudoterigium. Kalau dia asli, kalau dia terigium, sondenya tidak akan positif alias negatif. Nah, untuk pseudoterigium ini terapinya kita rujuk aja untuk tata laksana eksisi ya. Jadi dia dirujuk untuk dilakukan eksisi. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ambil break di sini aja ya. Kita ambil break sholat zuhur 15 menit. Jadi nanti kita